Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Sekartaji dengan NIM 8777911147. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan mikro 4D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sudah sarapan belum hari ini? Ada yang belum? Sebaiknya kalau pagi itu sarapan dulu biar kita bisa lebih fokus dalam belajar. Ya, jadi untuk memulai pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mengawali pagi ini, ibu mau kita tepuk semangat. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Tak ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, ibu mau absen dulu ya. Adi, Bunga, Cika, Putri sakit. Oke. Zahwa. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis sempurna beberapa hewan kupu-kupu. Ibu tanya dulu nih, ada yang tahu nggak pengertian penyerbukan itu apa? Minggu lalu kita udah belajar, ibu udah menceritakan sedikit mengenai metamorfosis sempurna, dan ibu juga udah kasih materi mengenai penyerbukan. Berarti ibu jelaskan lagi ya. Jadi pengertian penyerbukan adalah perpindahan serbuk sari ke kepala putih oleh kupu-kupu dewasa saat menghisap nektar. Jadi biasanya kupu-kupu dewasa itu akan terbang mencari bunga-bunga yang menghasilkan nektar. Jadi dia akan menghisap melalui puting. Apa itu puting bunga? Puting bunga itu di tengah-tengah bunga dia ada kelompaknya. Nah, puting itu yang di tengah-tengahnya itu ya. Itu kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang berawal dari telur. Betul. Jadi metamorfosis sempurnanya kupu-kupu itu pertama dari telur, dan setelah jadi telur biasanya kupu-kupu akan berubah menjadi ulat. Jadi yang selama ini geli sama ulat tapi suka sama kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang indah, yang cantik itu berawal dari ulat yang selama ini kalian anggap geli ya. Oke, jadi setelah menjadi ulat dia akan menjadi kepompong. Jadi kepompong yang selama ini menempel di badan, biasanya di daun kalau nggak di batang, itu adalah ulat yang dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dia berubah dulu menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong baru nanti dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik ya. Jadi dia akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa dan sangat indah, dan dia akan terbang dengan lingkungan, mengelilingi sekitar. Dia akan mencari bunga-bunga, dia akan mengambil nektar bunga tersebut dengan menghisap putik bunga tersebut. Nah anak-anak, selain itu kupu-kupu itu juga berfungsi besar loh ke dalam ekosistem tumbuhan. Jadi kupu-kupu menjaga kelangsungan tumbuhan berbunga melalui penyerbukan.
Jadi keberadaannya menjadi indikator kualitas lingkungan. Jadi kupu-kupu juga berperan penting dalam rantai makanan tumbuhan gitu. Jadi kupu-kupu itu bisa dia memangsa hewan-hewan lain ya. Karena itu sedikit penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, metamorfosis. Contoh lain hewan yang metamorfosisnya sempurna itu adalah nyamuk. Jadi nyamuk itu juga salah satu contoh metamorfosis sempurna selain kupu-kupu. Gitu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, kita boleh. Kalau contoh metamorfosis yang tidak sempurna, kalau contoh metamorfosis tidak sempurnanya itu ada di hewan kecoa ya. Kecoa yang selama ini ada di lantai-lantai yang kalian mungkin geli juga, itu adalah contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Berhubung jamnya juga ini sudah jam istirahat ya, jadi setelah ini kalian istirahat, jajan yang sehat-sehat, jangan minum yang aneh-aneh, bajunya harus tetap rapi, jangan mainan yang kotor-kotor, dijaga kesehatannya, kebersihannya, dan lingkungan sekolahnya jangan dikotor-kotorin ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.